Jadi kita harus tahu nih pasar ini apa nih yang kita ingin tuju gitu. Kita ingin ke orang tua kah, atau baik kah, atau perempuan, laki-laki, kakek, nenek, pokoknya seperti itu. Nah, itu juga berhubungan dengan produk yang kita jual gitu. Kayak misalkan saya lah, saya kan spare part motor gitu. Artinya tujuan saya tuh, saya jual ke siapa itu ya pasti spare part itu kan pas itu kebutuhan gitu, kebutuhan untuk motor gitu. Kalau ada yang rusak pasti diganti gitu, seperti itu. Nah, jadi saya jual itu ke orang yang membutuhkan bagian dalam suatu motor seperti itu. Entah misalnya apa, kampas rem, misalnya umum kayak gitu, seperti itu. Nah, setelah itu diidentifikasikan gitu. Oh, biasa nih kalau motor nih pasti banyak kan laki-laki gitu, pasti kan pria gitu kan yang untuk beli produk kita gitu. Nah, setelah itu baru setelah kita tentukan, baru kita lakukan posting produk gitu. Kalau saya ya, jadi dalam toko online itu kita ada komponen-komponen penting yang harus kita punya gitu dalam jual online gitu. Kalau kita sebelumnya di sini pasti udah pernah lah belanja online gitu kan, maksudnya setidaknya udah pernah melihat gitu di Tokopedia atau Shopee gitu. Nah, ketika kita mencari barang itu, pasti yang pertama kita tuliskan kita cari barang apa gitu, kayak gitu. Kalau misalnya apa ya, kalau baju lah gitu lah, baju kan gampang gitu. Saya kita cari baju untuk pria gitu, baju prianya untuk dewasa gitu, atau enggak baju prianya atau kemeja gitu, atau kaos atau oblong, t-shirt gitu kan. Nah setelah kita oke, nah kan muncul tuh produknya seperti itu. Nah, jadi yang paling pertama tuh kita harus judulnya. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai pembeli gitu. Kalau kita jualan tadi misalnya baju lah gitu, kayak gini lah kemeja saya pakai gitu kan, kemeja lengan pendek gitu. Ya artinya kita harus judulnya itu ya sesuai gitu apa yang biasanya pembeli cari gitu. Ada yang tulisnya kemeja lengan pendek gitu. Atau ini kan kayak Imlek gitu kan, warna merah gitu, kemeja untuk Imlek gitu. Atau enggak kemeja ada kerahnya gitu, ada kantongnya gitu, seperti itu. Lalu setelah produk pasti kita lihat gambarnya, dan gambar produk itu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, artinya gambar produk di sini tuh harus yang bagus, yang menarik gitu. Maksudnya artinya eye-catching gitu. Jadi kalau kita lihat kan biasa begitu kan, kalau kita lihat baju, kalau di toko toko offline gitu ya, kita pengen pegang gitu bahannya kayak gimana gitu bajunya. Oh bagus nih modelnya, warnanya menarik gitu, kayak cocok sama kita gitu, seperti itu. Nah, artinya gambar pun begitu. Kita harus memberikan gambar yang menarik itu, yang detail, yang informatif gitu untuk pembeli kita, seperti itu. Setelah itu, kalau di itu kan ada nama, ada gambar, selanjutnya harga. Nah, baru pembeli lihat tuh harganya seperti apa, harga kita itu tinggal nih buat kantongnya pembeli gitu, cocok gak nih? Nah setelah itu baru biasa dia klik gitu kan. Kalau kita cari barang tuh biasa tiga utama itu, foto, nama, sama harga barangnya, seperti itu. Nah ketika kita klik, nah selanjutnya biasa dari pembelian lihat itu apa, deskripsi barang kita. Jadi penjelasan mengenai barang yang dijual gitu. Oh barang ini baju misalnya
ukurannya apa, S atau M atau X atau XL gitu. Terus juga bahannya apa gitu. Jadi kita harus memberikan penjelasan yang detail gitu mengenai produk kita. Oh, misalnya produk kita nih limited edition gitu, atau misalnya original, atau enggak produk kita itu diproduksinya pakai bahan yang bagus seperti itu. Intinya seperti itulah. Jadi kita harus memberikan informasi yang detail pada produk kita. Nah, kalau menurut saya sih 4 itu yang paling penting gitu untuk kita menjual produk di toko online seperti itu. Lalu juga biasanya ada ongkir lah, ada informasi-informasi lain gitu. Tapi yang paling penting itu gitu. Untuk ketika kita menjual barang di toko online seperti itu. Itu aja mungkin bisa membantu. Terima kasih Bro Yusuf. Yang lain ada lagi menyambung? Iya ada. Silakan sana. Berdiri lah, berdiri. Namanya nama. Thank you Pak Ajan sharingnya bagus banget. Yang mau saya tanya, kita kan ini nggak ada pengalaman nih sama sekali tentang jualan online. Nah, yang saya mau tanya, ini kan sesinya berlanjut. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kami siapkan? Contohnya kan pada saat membuka marketplace, contohnya di Shopee, apakah butuh KTP? Nah, kalau KTP-nya, apakah KTP beralamat sekarang ini atau KTP bisa dari kampung? Karena kita kan dari kampung, jadi otomatis KTP-nya itu masih KTP kampung. Thank you. Ya, tadi siapa namanya? Enak. Oke, terima kasih Kak Ena untuk pertanyaannya. Jadi apa yang harus dipersiapkan untuk kita membuka toko online ini gampang ya, nggak perlu ribet-ribet. Tadi Pak Andreas juga bilang bahkan produk itu udah mau disediakan untuk teman-teman di sini. Jadi teman-teman nggak pusing untuk satu hal gitu. Jadi dimudahkan gitu untuk produknya sudah ada bahkan gitu seperti itu. Tadi juga dikasih tahu dari Bu Rina ada beberapa barang, ada 3 macam tadi Bu ya yang akan disediakan gitu. Modalnya ya cuma HP ini aja gitu sama kuota atau WiFi gitu. Jadi nggak perlu repot-repot gitu. Kalau ada laptop ya boleh pakai laptop gitu. Sama kita kan ada akun email gitu, bisa untuk daftar tuh butuh email sama nomor telepon gitu. Kalau untuk KTP itu pendukung gitu. Jadi mau pakai KTP boleh, mau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nggak mesti misal kita tinggal di sini tapi KTP masih di Jawa Tengah gitu ya, nggak apa-apa gitu, nggak masalah untuk KTP-nya seperti itu. Lalu lebih bagus sih ada KTP karena di beberapa tempat kita jual, platform kita jual itu untuk biar lebih bagus toko kita emang harus menggunakan daftar pakai KTP seperti itu. Itu aja. Ya. Yuk, Mbak. Yang lain monggo. Silakan, Dori. Nama saya Rani. Dori yang tadi yang daftar ya? Enggak bisa. Yang menyesatkan tadi Bu. Oke. Pertanyaan saya gini. Dalam memulai bisnis ini saya juga pernah terjun di TikTok Shop. Cumannya gagal di tengah jalan dikarenakan tidak berani maju melangkah. Apalagi TikTok Shop sekarang kan lagi booming banget, lagi rame sekali, dan sebenarnya untungnya itu sangat banyak. Hanya dari sayanya sendiri itu niat plus cara memulai itu masih bertahun. Yang kedua, ini kan kita memulai, kita kasih gambar, kita tadi katanya kasih foto-foto gambarnya segala macam. Nah, ketika orang belanja itu, yang utama mereka lihat apa? Coba review dari barang yang sudah dibeli. Nah, sedangkan kita yang baru mulai itu kan tidak ada reviewnya gitu. Jadi bagaimana itu supaya bisa tertarik, sehingga orang itu tidak, walaupun tidak ada review di akun kita, jadinya mereka tetap tertarik dengan barang yang kita jual. Itu saja. Iya, pertanyaan bagus. Karena saya juga pernah di situasi seperti itu. Ketika saya mulai itu pasti bingung kan untuk emang benar itu satu komponen saya lupa tambahkan dari bahwa review itu juga penting gitu, penilaian gitu kan, seperti itu. Nah
untuk kita bisa mengakalinya gitu. Untuk review itu ketika baru memulai, bahkan juga ada teman saya juga, mereka tidak, untuk memulai itu nggak perlu pakai itu ya. Yang penting dari produk yang kita jual itu kita benar-benar kita benar-benar serius gitu. Artinya ketika teman saya ini memulai gitu, jadi pokoknya dia all out lah gitu, maksudnya mengerahkan segalanya gitu. Maksudnya dari gambar yang paling bagus gitu, maksudnya dia meluangkan waktu gitu untuk usaha itu gitu. Dan ketika itu sudah posting, dia bisa kita memberikan dari hal-hal lain gitu. Jadi nggak mesti dari misalnya dari review nol itu, dia misalnya pembeli itu bertanya, kita harus memberikan servis pelayanan terbaik gitu, yang cepat gitu. Karena itu merupakan salah satu hal yang penting juga dalam kita jualan, karena kan pasti kan banyak pembeli yang bertanya gitu. Nah kita tuh harus fast respon gitu, cepet lah gitu. Ya kita balas chat Twitter kita lah gitu. Cuman berapa detik langsung balas, berapa detik langsung balas kayak gitu kan. Nah begitu pula dengan toko online gitu. Pembeli akan senang kalau penjual tuh memberikan servis gitu. Walaupun misalnya kita belum ada review itu, ya pembeli juga bisa membeli gitu. Kalau kita balasnya cepat, kita memberikan informasinya benar-benar kita ramah gitu. Kayak gitu. Yang lain, monggo. Nah, ada kurang, Yuri, lagi. Boleh lagi? Boleh dong. Oke. Pertanyaannya, bagaimana sih membangun niat yang teguh dalam hal itu? Karena saya bilang tadi, saya pernah terjun, tapi bukan karena niatnya sebenarnya kan, tapi karena melihat penghasilan cuma 4.000 gitu kan. Jadi udahlah, nggak percuma gitu. Jadi tips dari saudara kami, bagaimana sih biar niat itu benar-benar bisa diteguhkan walaupun dengan hasil yang memang karena dimulai dari nol itu masih kecil gitu. Ya. Kalau kita berusaha kan pasti kita lihat role model kita ya. Maksudnya, merasa nih kayak si ini gitu. Oh kayak si ini nih, udah besar gitu, udah apa gitu, udah prestasinya udah banyak gitu kan. Pasti kita secara impulsif, secara tiba-tiba tuh pasti pengen ikut juga jualan gitu. Tapi kadang hanya berhenti sampai di situ. Kita udah coba, ternyata kayaknya nggak cocok nih buat saya gitu. Kayaknya bukan passion gitu, bukan keinginan saya gitu, nggak cocok di sini gitu, seperti itu. Nah, kalau saya tadi seperti saya sudah sharingkan, saya juga begitu awalnya gitu. Tapi saya bersyukurnya ada papa saya mendorong gitu untuk ayo John, kamu bisa gitu. Itu kan semua dari pola pikir gitu, dari mindset. Nah, misalnya teman-teman nggak mesti dari saya. Kalau saya kan emang karena papa saya kan bisa gitu. Mungkin kalau teman-teman nggak bisa dari hal-hal lain gitu, yang menjadi istilahnya jadi mentor lah gitu. Meskipun nggak kenal gitu, misalnya minta dorongan gitu dari siapa, misalnya nanti kalau kita jalan misalnya dari Pankreas, dari Burina juga bisa gitu, ataupun dari ya seperti tadi saya bilang, saya juga nggak dari papa saya doang kok, dari YouTube yang saya tonton itu juga secara tidak langsung memberikan niat untuk saya gitu, untuk saya tetap berjalan gitu. Karena itu niat itu kan nggak bisa instan gitu, nggak bisa tiba-tiba terus gitu langsung bisa seperti itu, butuh proses gitu. Jadi kalau dilakukan secara terus menerus kan nanti akhirnya kalau jadi biasa gitu, kayak gitu. Awalnya kan saya juga nggak terlalu niat gitu, tapi karena didorong terus akhirnya jadi terbiasa gitu, seperti itu. Jadi kan Burina dan juga Pandras ini kan tadi dibilang di awal
mereka sudah menyediakan barangnya gitu kan. Jadi saya rasa kita juga nggak mulai dari nol amat gitu. Nah, menurut Anda step awal kita ini gimana gitu, untuk memulai itu semua? Apakah kita harus bikin akunnya dulu atau bikin ininya dulu atau daftar ke sini, ke situ segala macam. Jadi step awalnya kita itu untuk ke arah sana itu gimana? Ya, kalau tadi kan udah ada barangnya gitu kan. Jadi step awalnya itu kita benar tadi kita harus buat akunnya dulu seperti itu. Nanti kita isi data diri kita serta juga nama toko kita apa gitu ya yang kita ingin jual gitu. Nah untuk nama toko ini ya bebas gitu, nggak harus apa, nggak harus gimana gitu, sesuai keinginan aja gitu, seperti itu. Nah lalu baru setelah kita daftar itu isi data diri kita, barulah kita udah bisa mulai jualan gitu. Jadi stepnya sih nggak terlalu sulit gitu, cuman memang ada beberapa pada saat itu harus maksimal gitu, maksudnya harus sesuai gitu supaya nanti bisa laku gitu. Intinya sih seperti itu ya. Mungkin nanti pada saat mungkin pertemuan selanjutnya lebih detail lagi mungkin ya, lebih enak gitu ya. Ini kan hanya baru membuka wawasan teman-teman, membuka pola pikir. Oh jadi begini loh kayak gitu, seperti itu. Mungkin sedikit yang saya tambahkan gini, bro. Didata dulu aja kayaknya. Ya nanti gurunya akan datang. Siapa-siapa yang mau ke situ, yang kedua juga dilihat apakah dia punya kompetensi di situ enggak, karena ini kan bisnis ya. Yang kedua mungkin kita baru buatkan strategi bagaimana pembinaan dalam artian mereka langsung memulai gitu. Karena kalau ini barang hanya konsep di awan-awan agak susah sih kalau menurut saya, gitu ya. Apalagi setelah saya dengar ada juga beberapa teman kita yang tahu HP Android aja waktu mereka kuliah di sini, gitu. Misalnya, saya tersinggung. Jadi maksud saya ini kan barang baru untuk sebagian, gitu kan. Jadi mungkin di ini karena ini kan kolektif ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan yang datang misalnya live itu juga bagus. Nah itu yang istri saya juga kerjakan kadang di rumah gitu. Jadi mungkin dikelompokkan dulu siapa-siapa yang mau, lalu kemudian minggu depan kita atur waktu, kita kesini lagi untuk adakan langsung memulainya dari mana. Sekaligus nanti saya ajak yang direktur marketing kami aja sekalian. Jadi kita kolaborasi supaya ini teman-teman dari SRT ini benar-benar mereka minimal punya satu akun minimal gitu. Karena ini kan barangnya tersedia ya. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita diskusikan internal memang untuk ini gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kita mulai dari pengelompokan dulu siapa-siapa. Yang kedua kita akan lakukan training minggu depan. Karena mereka hari ini tadi mau pelayanan ya. Pelayanan ya. Masih kuliah ya? Malam. Oh, ada kuliah lagi. Ada yang kuliahnya dari pelayanan. Oh, gitu. Ya berarti kan mungkin minggu depan kan baru bisa ya. Mereka mau ke pelayanan. Oh, kalau dari saya itu sih praktisnya. Gimana menurut John? Setuju dengan yang disarankan Pak Andreas? Jadi teman-teman dikuplos untuk